Bapak Kepala SD Karangan 2 dan rekan-rekan guru dari SD Karangan 2. Baiklah, ini saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan sudah meluangkan waktunya untuk mengadakan sosialisasi, yaitu tentang penyebaran, pemahaman, dan penerapan pengalaman budaya positif. Untuk selanjutnya, saya minta perkataan dari perwakilan Bapak Kepala Sekolah. Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Karangan 2, terhormat Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri Karangan 2. Pertama kita panggilkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul di ruang kelas ini untuk melaksanakan sosialisasi dari video isi SPD tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada semua anak-anak yang sudah mendukung dan berpartisipasi dalam acara pada pagi ini. Kita hanya berharap semoga acara ini bisa berjalan lancar tanpa ada masalah apapun dan kedepannya bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara sosialisasi ini mungkin ada tujuan yang pasti, lebih membawa sekolah kita menuju hal yang positif. Jadi saya mohon untuk rekan-rekan semua yang ada di sini dengan keikhlasan dan kesadaran untuk mendukung sepenuhnya apa yang Bu Ismi sampaikan nanti. Begitu ya. Mungkin tidak banyak yang saya atur di sini, ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita berbagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk perwakilan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk yang berikutnya, di sini saya akan menerangkan, mensosialisasikan, yaitu tentang konsep inti budaya positif. Sebelumnya ya, konsep inti budaya positif itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Next. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid atau peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yaitu meliputi yang pertama,
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Itu merupakan tujuan dari pembelajaran, yaitu profil belajar Pancasila. Lanjut. Miskonsepsi tentang teori kontrol meliputi yang pertama, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Next. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon meliputi yang pertama, yaitu realitas atau kebutuhan kita sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang ketiga, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang keempat, orang lain bisa mengontrol saya. Yang kelima, saya bisa mengontrol orang lain. Yang keenam, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Yang berikutnya yaitu model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol meliputi realita atau kebutuhan kita itu berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang berikutnya yaitu model berpikir menang-menang. Sekarang saya akan memaparkan yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman maupun hukuman. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Yang berikutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku kata bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Itu sebagai contoh nilai kebajikan atau nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama yaitu profil
Diharapkan anak-anak tersebut memiliki sifat beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi diharapkan ya, peserta didik kita itu memiliki sifat atau perilaku sesuai dengan program belajar Pancasila. Yang berikutnya yaitu Ibu Private Yes Program atau disebut dengan PJP, yang meliputi toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Diharapkan peserta didik kita itu memiliki rasa toleransi yang tinggi, memiliki rasa hormat, integritas, mandiri, dan bisa menghargai. Selain itu juga memiliki antusias yang tinggi. Yang berikutnya adalah keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri sendiri. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti memiliki yang namanya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar itu dapat terpenuhi dengan baik. Lanjut. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama, kebutuhan dasar untuk hidup. Pasti setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar untuk hidup, meliputi yaitu kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, serta kesehatan. Yang kedua yaitu kasih sayang. Setiap manusia itu membutuhkan yang namanya rasa kasih sayang. Rasa diterima, mungkin diterima di lingkungan kita, mungkin diterima di lingkungan kerja kita, kalau mungkin sebagai murid diterima sebagai teman di satu kelas. Yang berikutnya dipedulikan, berbagi, kerjasama, serta menjadi bagian dalam kelompok. Kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan itu meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebutuhan dasar yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan yaitu meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima yaitu kesenangan. Kebutuhan dasar yang kelima adalah kesenangan. Mungkin kalau anak-anak kita itu ya, mungkin saat bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Motivasinya ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Untuk menghindari ketidaknyamanan hubungan, yang berikutnya untuk
menjadi orang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai percaya, nilai-nilai yang mereka percaya. Yang berikutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lanjut. Di sini saya akan memaparkan yaitu tentang yang dimaksud dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu meliputi tidak terencana, terkadang itu tiba-tiba. Yang berikutnya, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Yang berikutnya, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Yang berikutnya yaitu konsekuensi. Konsekuensi terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Murid dapat dibuat tidak nyaman, sikap guru terlalu memonitor murid. Yang ketiga yaitu restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Lima, posisi kontrol guru. Biasanya guru itu memiliki 5 posisi kontrol yang meliputi penghukuman, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang berikutnya adalah sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Sebagai di sini saya contohkan yaitu kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Seperti kemarin ya, anak-anak pada jam upacara hari Senin kemarin banyak sekali anak-anak yang tidak memakai dasi, topi maupun ikat pinggang. Jadi di sini saya mengambil kasus itu. Hormat pada bendera selama 1 jam itu adalah merupakan contoh suatu penghukuman. Yang berikutnya, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Itu merupakan salah satu contoh kalimat pembuat rasa bersalah anak. Lanjut. Ini kasusnya masih sama. Kalau kita sebagai teman, itu saya membuat kata seperti ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Itu kita mendekati anak sebagai teman. Yang berikutnya yaitu guru sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Besok ketika upacara sudah lengkap dan jangan diulangi lagi. Itu kalimat pemantau. Yang berikutnya yaitu manajer. Guru sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Posisi kontrol. Apakah aku?
kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah sebagai contoh posisi kontrol. Lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sekarang di sini akan membahas yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu kita buat biasanya kalau kita masuk di ajaran baru, kita semua kelas 2 itu membuat yang namanya keyakinan kelas. Berarti anak-anak itu saya suruh menuliskan keyakinan kelas yang harus dilaksanakan selama dia menjadi anak kelas 2. Mungkin aku keyakinan kelas saya contohkan yaitu kalau keluar kelas harus minta izin dulu. Itu kan juga merupakan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira apa alasannya? Kok dibuat bukan peraturan kelas atau dibuat menjadi keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas itu sifatnya seperti mengikat. Tapi kalau dibuat dengan keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan bersama yang harus dilaksanakan bersama-sama. Itu sudah merupakan suatu keputusan yang diambil dari awal. Jadi diganti dengan istilah keyakinan kelas. Lanjut. Pembentukan keyakinan kelas itu biasanya bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalau membuat keyakinan kelas itu biasanya kata-katanya tidak usah dibuat panjang, dibuat simpel ya, biar anak itu mudah untuk memahami. Yang berikutnya yaitu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah untuk diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Jadi anak-anak dalam satu kelas itu ikut berpartisipasi untuk berpendapat menentukan keyakinan kelas. Lanjut. Yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Segitiga restitusi yaitu meliputi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Lanjut. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang meliputi berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu.
validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukannya lebih dulu dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas itu? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Yang berikutnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu menanyakan tentang keyakinan. Itu tahu. Ini adalah sebuah contoh tentang penerapan segitiga restitusi. Ini saya ambil anak saya sendiri. Itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Anak itu sudah membuat sebuah kesalahan, yaitu intinya mengejek anak yang mendapatkan nilai yang kurang baik. Dia mengejek yang namanya Ilham. Soalnya dia Ilham itu mendapatkan nilai di bawah KKN, tetapi akan mendapatkan nilai 90. Nah, di situ terjadi suatu kasus permasalahan, yaitu mengejek temannya. Untuk kasus yang kedua, ini yaitu anak tersebut sudah membuat kesalahan mencoret-coret tembok. Coba Bapak coba diputarkan video ini.
Itu adalah dua video yang saya ambil kemarin pas kemah, sebelum berangkat kemah. Itu merupakan sebuah kasus, ada dua kasus. Yang pertama Agam tadi adalah mengejek temannya. Untuk yang kedua yaitu kesalahan hijab, itu mencoret-coret tembok kelas. Oke. Nanti kita sebagai guru harus mengadakan pendekatan-pendekatan kepada anak tersebut dan mendampingi anak-anak tersebut agar dia itu mempunyai rasa bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Itu adalah merupakan suatu kesalahan dan dia bisa memberi berarti solusi atau bisa menyelesaikan suatu masalah tersebut, mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung jawab, serta agar tidak mengulangi apa yang sudah dia lakukan. Lanjut ya, yang di sini untuk penutupan. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Mungkin itu pemaparan tentang budaya positif dari saya. Mungkin kalau ada yang menanggapi atau bertanya, ngobrol. Oke, monggo Bu Wahyu, persilakan. Terima kasih. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ismi atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Umi Swasari, rekan sejauh dari Bu Ismi. Luar biasa sekali Bu Ismi. Sebelum masuk ke pertanyaan saya sangat mengapresiasi sekali sosialisasi yang Bu Ismi paparkan tadi, yang Bu Ismi sampaikan kepada rekan-rekan ini sungguh luar biasa, sangat membuka dan membuka mata batin saya selaku guru, di mana selama ini kita selalu mengabaikan bahwa anak itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Bu Ismi sudah memaparkan di situ tentang pembelajaran berdiferensiasi. Itu sangat luar biasa sekali Bu Ismi, apalagi sekarang ini kita menggunakan kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka ini kita diharapkan sebagai guru itu harus mampu memenuhi kebutuhan belajar murid yang bermacam-macam. Kemudian kita sebagai guru harus bisa memfasilitasi kebutuhan itu. Dengan pemaparan Bu Ismi tadi sangat membuka, memberi pengalaman, memberi wawasan baru bahwa memang kita sebagai guru itu harus update diri, update pengetahuan. Untuk apa? Kembali lagi sebagai tugas kita sebagai seorang pendidik untuk anak didik kita, masa depan mereka itu berada di tangan kita.
kita juga. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Ismi. Nah, selanjutnya ada hal yang menggelitik dari tadi ketika Bu Ismi mengatakan tentang posisi kontrol guru. Di situ tadi ada juga dicontohkan tentang segitiga restitusi. Menarik sekali. Kemudian ada juga kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Memang jujur saja Bu Ismi, saya di kelas 5 itu sudah menerapkan tentang pembuatan keyakinan kelas di awal tahun ajaran baru kemarin. Alhamdulillah bisa berjalan. Kemudian itu juga perlu kita dampingi selalu sebagai guru kelas. Karena apa? Karena itu mungkin bagi mereka hal baru. Karena mereka yang mereka tahu itu tata tertib, bukan keyakinan kelas gitu. Jadi kita perlu membangun mindset mereka bahwa keyakinan itu perlu, keyakinan kelas itu perlu kita terapkan di kelas kita. Apalagi sekarang bullying ya. Jadi kita sebagai guru itu harus bisa mengarahkan jangan sampai terjadi bullying di kelas kita seperti itu. Nah, tadi juga dicontohkan segitiga restitusi. Menarik sekali. Saya hanya minta trik dari Bu Ismi. Tadi kan dicontohkan di kelas rendah juga ada, kelas tinggi, otomatis kalau kelas tinggi itu pola pikirnya sudah beda dengan yang kelas rendah. Nah, tips dari Bu Ismi untuk menerapkan segitiga restitusi tadi kan ada 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi kesalahan, dan yang terakhir tadi tentang membuat keyakinan. Nah, trik ini bagaimana jika itu diterapkan juga untuk kelas 1 di mana mereka masih polanya pola bermain. Jadi mereka tidak tahu kalau dia itu berbuat salah seperti itu nanti kemudiannya apa, harus bagaimana. Karena Bu Ismi kan dan saya spesialis kelas 1 ya, kelas rendah, jadi pasti lebih paham ketika kita menghadapi anak yang di kelas rendah dengan segitiga restitusi itu seperti apa. Itu saja Bu Ismi pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu atas pertanyaannya. Untuk kelas 1, untuk anak kelas 1, kelas 2 maupun TK itu masih sulit sekali untuk menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Apalagi untuk kelas 1 dan kelas 2 itu tahapnya masih tahapan belajar sambil bermain. Kita harus selalu mendampingi anak tersebut, ya. Kadang kan tahu sendiri kalau anak kelas 1 kelas 2 itu kadang suka usil, ya, suka menjeli anak-anak tersebut, anak teman-teman. Itu kita harus mengadakan suatu pendampingan khusus, ya, agar tindakan-tindakan tersebut itu untuk tidak dilakukan lagi. Mungkin itu. Selain itu kita harus mengarahkan anak-anak tersebut untuk mengambil suatu tindakan atau langkah menjadi perbuatannya itu lebih baik lagi. Mungkin itu doang. Mungkin ada pertanyaan lagi atau menanggapi. Terima kasih Bu
Ismi, perkenalkan nama saya Bu Rosa, rekan dari Bu Ismi juga di SMK 82. Terima kasih Bu Ismi atas pemaparannya. Banyak sekali ilmu yang kita dapat dari pemaparan Bu Ismi tadi. Yang kemarin itu di sekolah kita juga ada satu guru penggerak Wahyu yang juga memaparkan tentang materi ini, dan ditambah lagi Bu Ismi tentunya semakin menambah pemahaman kita terutama tentang disiplin positif. Langsung saja yang saya tanyakan itu tadi kan dijelaskan Bu Ismi tentang teori stimulus respon dan teori kontrol. Apakah teori kontrol itu penyempurnaan dari teori stimulus respon, atau mungkin di kurikulum Merdeka ini yang memang disarankan atau digaungkan untuk Bapak Ibu guru di sekolahan membimbing anak-anak kita itu dengan menggunakan teori kontrol. Seperti itu Bu Ismi, terima kasih. Teori kontrol, ya. Coba orang yang teori kontrol. Ini maksudnya Yang awal yang ada perbandingan antara teori stimulus respon dan kontrol. Kedua, iya. stimulus respon dan teori kontrol. Untuk stimulus respon, realita atau kebutuhan kita itu sama. Maksudnya ini stimulus respon, maksudnya respon kita itu bahwa kita itu memiliki kebutuhan yang sama. Tapi untuk kontrolnya atau realitanya itu adalah setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Maksudnya seperti itu. Semua orang melihat hal yang sama, tapi kenyataannya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Berarti tidak sesuai dengan, maksudnya stimulus kontrol, stimulus respon sama stimulus kontrol itu berbeda. Ya, perbedaannya itu kalau respon mungkin anggapan kebanyakan orang, tapi kalau teori kontrol itu merupakan realitanya. Ya. Mungkin itu seperti itu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu merupakan anggapan, ibaratnya semua orang itu memiliki anggapan yang sama, tetapi kenyataannya itu tetap semua orang itu tidak memiliki pandangan yang sama dengan kita. Itu maksudnya seperti itu, Bu, antara stimulus respon dan teori kontrol. Cuman anggapan, ibaratnya anggapan pada umumnya dan realitanya sesuai dengan kenyataannya itu yang teori kontrolnya itu. Mungkin itu benar. Ya, terima kasih. Berarti untuk yang stimulus respon ini mindset kita yang kebanyakan orang. Ya, itu kebanyakan orang, tetapi untuk realitanya itu yang disebutkan dengan teori kontrolnya. Makasih Bu Ismi, Sama-sama. jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Oh iya, monggo Bu Wahyu. Hanya menambahkan sedikit dari jawaban yang Gismi tadi terkait pertanyaannya Bu Nur,
Apa bedanya dengan teori kontrol? Terus teori kontrol itu apa? Penyempurnaan dari stimulus respon. Kalau menurut saya, teori kontrol itu memang menyempurnakan dari stimulus respon. Dalam arti ini, stimulus respon itu kan berarti tindakan seseorang itu karena dapat pengaruh dari orang lain, bukan dari kehendak dirinya sendiri. Jadi dia tidak bukan harapannya itu bukan dari saya melakukan ini karena saya dipaksa. Nah itu karena kita punya stimulus. Tapi kalau teori kontrol itu lebih ke pendekatan yang dilakukan seseorang itu karena kemauannya sendiri. Jadi tadi kan dijelaskan di situ juga ada unsur intrinsik dan ekstrinsik dari budaya positif, disiplin positif tadi. Jadi lebih tepatnya kalau teori kontrol itu penyempurnaan dari stimulus respon. Jadi ada teori kontrol di sini karena adanya kehendak dorongan dari diri sendiri, bukan dari stimulus orang lain. Kita melakukan itu kita lakukan karena pola pikir kita tahu kita harus mengontrol sejauh mana perilaku kita. Nah, itu dari teori kontrol atau bisa juga dari unsur intrinsik orang tersebut. Tidak ada suatu unsur paksaan, berarti dia sadar dengan sendirinya. Cukup resmi. Monggo untuk yang lain bisa menanggapi. Coba resmi nanya. Desain dengan tadi kayaknya ada pertanyaan yang perlu kita jawab. Apakah kita itu memahami benar tidak posisi kontrol kita sebagai seorang guru? Bisa ditampilkan di slide yang tadi pertanyaan tadi. Iya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti itu posisi kontrol apa aku? Itu berarti kan pertanyaan ke kita ya tadi. Iya. Oke. Monggo teman-teman menurut kita itu posisi kontrol yang mana? Karena tadi kan ada 5 posisi kontrol sebagai teman, manajer, pembuku, kemudian ada membuat rasa bersalah. Kalau di posisi seperti ini berarti kita di posisi kontrol yang apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti termasuk posisi kontrol yang mana? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Untuk kalimat berikutnya coba ditampilkan. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Tidak pernah benar melakukannya. Termasuk posisi kontrol yang mana? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu adalah merupakan posisi kontrol sebagai Penghukum. penghukum. Benar atau salah? Apa Yes. rencanamu? Untuk menyelesaikan masalah ini. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Itu termasuk posisi kontrol yang manajer. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Sebagai para Bapak Ibu. Ayolah lakukan demi Sebagai itu ya. sebagai teman. Itu adalah posisi kontrol guru itu sebagai teman. Berarti mengajak anak-anak kita itu
kita anggap dia itu sebagai teman kita. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu termasuk posisi kontrol ya. Berarti kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Termasuk hukum apa? Hukuman. Hukuman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Mungkin kan ada anak itu terkadang membuat kita jengkel, tidak pernah mengerjakan tugas dari guru. Sampai gurunya itu jengkel. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu sebetulnya kalimat yang tidak boleh diucapkan seorang guru gitu ini. Soalnya bisa membuat perasaan anak tersebut itu menjadi kurang percaya diri. Karena di lapangan Iya, susah untuk itu iya. diterapkan. Sebetulnya kalau anak itu kalau nggak dipaksa itu kan juga tidak mau. Tetapi sebetulnya kita tidak boleh memaksakan suatu anak. Harus dengan kesadarannya sendiri. Ya itu tadi Bu Sumi, karena teori kalau diterapkan di lapangan secara langsung itu akan berbeda. Jadi memang perlu seorang guru itu memang perlu kita gimana caranya sekreatif mungkin, jangan sampai membuat anak itu, jangan sampai kita melukai hati anak. Tetapi ya gimana ya, kita manusia biasa gitu, jadi kita itu juga terbawa emosi, ada perasaan dan situasi. Kadang teori sama pelaksanaannya itu tetap berbeda ya. tetap beda dan ya pasti ada sulitnya juga. Tetapi kita sebagai guru ya tidak boleh kita tidak boleh berhenti untuk mencari cara sekreatif mungkin bagaimana kebutuhan anak itu terpenuhi. Karena kita memang sebuah dilema juga Bismi, karena memang di lingkungan sekolah dengan lingkungan orang tua itu kan berbeda. Kita sebagai guru ya harus tahu posisi ketika kita harus tahu latar belakang siswa kita. Kalau ada permasalahan ya memang harus kita selesaikan dengan bersama-sama, tidak memandang dari satu cara pandang saja. Terima kasih Bu Ayu atas tanggapannya. Semoga nanti bermanfaat untuk kita ke depannya ya. Kita sebagai guru harus bisa yang menerapkan tentang posisi kontrol kepada anak didik kita, agar anak didik kita itu tidak merasa tidak merasa terpaksa. Dia tidak akan merasa terlukai dengan kata-kata kita. Kita harus hati-hati dalam mengucapkan suatu kata pada anak kita. Itu mungkin pemaparan dari saya, yaitu tentang budaya positif yang kita terapkan di sekolah kita. Mudah-mudahan dengan pemaparan ini akan mendapatkan dampak yang positif pula, dan setelah kita melaksanakan di sekolah kita. Itu tadi yaitu tentang pemaparan budaya positif atau disiplin positif. Mudah-mudahan dengan pemaparan ini anak-anak kita menjadi anak-anak yang menjadi lebih baik lagi, bisa menjadi anak-anak sesuai dengan harapan profil pelajar Pancasila. Anak tersebut memiliki rasa yaitu mandiri, bernalar kritis,
memiliki berakhlak mulia. Yang berikutnya yaitu bergotong royong serta berwawasan global, berkebinekaan global. Ya. Mungkin itu pemaparan dari saya atas waktu, dan untuk atas waktunya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya untuk penutupan dan ucapan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan tentang budaya musik. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah untuk acara pemaparan pada siang hari ini sudah selesai dan diskusi kita berjalan lancar. Di sini tadi saya sekedar untuk mengamati, ternyata memang kita sebagai guru itu harus benar-benar memahami keberagaman siswa kita. Jadi memang kemampuan siswa kita itu tidak bisa disamaratakan, gitu. Itu mungkin sedikit kesimpulan yang saya tarik dari diskusi kita pada siang hari ini. Dengan namanya programnya Bu Ismi tadi, semoga kita semua paham bagaimana memahami dari masing-masing dari karakter siswa, gitu. Jadi tidak bisa disamaratakan, itu caranya seperti itu. Mungkin itu sedikit kesimpulan dari saya. Mungkin semoga diskusi ini sekali lagi memberikan manfaat dan tentunya menjadikan sekolah kita tercinta ini menjadi lebih maju lagi, seperti itu. Mungkin itu sekian dari saya. Saya sebenarnya selaku guru yang di sini mewakili dari kepala sekolah yang saat ini berhalangan untuk hadir. Jika ada mungkin mewakili juga ya dari Ibu Ismi, jika ada kurang lebihnya, mungkin ada kesalahan ataupun kurang sek atau seperti apa, saya mewakili dari Ibu Ismi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian, kita tutup saja ya Ibu untuk acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Bila itu yang sama